Shalom saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan. Pada awal minggu ini kita berjumpa kembali untuk bersama-sama bersekutu di dalam mendengarkan firman Tuhan. Sekaligus kita akan menyampaikan syafaat kita kepada Tuhan, karena Tuhan adalah sumber segala kehidupan kita. Dan untuk firman-Nya yang akan kita dengarkan, mari kita sama-sama berdoa. Terima kasih ya Tuhan, kami datang ke hadirat-Mu untuk mendengarkan firman Tuhan, karena kami tahu bahwa firman-Mu adalah kekuatan di dalam hidup kami. Kami percaya dengan firman Tuhan, kami akan semakin mampu menjalani kehidupan kami dan menghadapi setiap persoalan yang terjadi dalam hidup kami. Terima kasih ya Tuhan. Inilah doa kami sampaikan. Di dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, firman-Nya yang kita dengarkan pada hari ini terambil dari kitab Matius pasal 4 ayat 5 sampai dengan ayat yang ke-7. Demikian bunyinya. Kemudian iblis membawanya ke kota suci dan menempatkan dia di bubungan bait Allah. Lalu berkata kepadanya, "Jika engkau anak Allah, jatuhkanlah dirimu ke bawah, sebab ada tertulis mengenai engkau, Ia akan memerintahkan malaikat-malaikatnya, dan mereka akan menatang engkau di atas tangannya, supaya kakimu jangan terantuk kepada batu." Yesus berkata kepadanya, "Ada pula tertulis, janganlah engkau mencobai Tuhan Allahmu." Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, dalam kehidupan kita selalu ada dalam dua persimpangan kehidupan, dalam dua jalan, dua pilihan. Yang pertama, mengikut Tuhan. Yang kedua, apakah kita mengikut suara-suara kegelapan atau suara iblis? Banyak hal yang menjadi peluang bagi iblis untuk mencobai kita. Demikian halnya yang terjadi dalam diri Yesus sesudah dia selesai berpuasa. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, apa yang terjadi? Sesudah pertama iblis mencobai Yesus, dia bawa Yesus kembali ke bubungan bait Allah. Itu artinya bahwa dia berada di atas dan dia bisa melihat ke bawah. Apapun yang ada di bawah dia bisa lihat, dia bisa saksikan, dia bisa pandang. Maka iblis mengatakan kepadanya, "Jika engkau anak Allah, jatuhkanlah dirimu ke bawah. Sebab ada tertulis bahwa kakimu pun tidak akan, karena tangan malaikat akan menatang engkau. Kakimu pun tidak akan terantuk." Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, pengujian atau pencobaan yang disampaikan oleh iblis kepada Yesus menunjukkan bahwa memang bagaimana Yesus disertai, ditemani atau dilindungi oleh Tuhan Allah Bapa melalui malaikat-malaikatnya yang selalu bisa menjaga dia dan melindungi dia. Namun pada saat ini, kalau Yesus melihat bagaimana karya Allah dalam hidupnya, maka terlihat bahwa seolah-olah apa yang dikatakan oleh iblis itu akan membuat dia lebih berharga atau lebih tinggi, karena dia akan membuktikan kepada banyak orang bahwa malaikat menatang kakinya pun tidak akan terantuk oleh batu. Jadi itu artinya bahwa iblis memberikan satu harapan untuk mempertunjukkan siapakah Yesus. Tapi Yesus mengatakan bahwa jangan engkau mencobai Tuhan Allahmu. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, apa yang terlihat dari yang dikatakan oleh Yesus kepada iblis? Jangan mencobai. Ternyata di sini terlihat bahwa iblis berusaha dan berjuang untuk
membuat Yesus menjadi pengikutnya. Melalui mengikuti dengan cara dia mengatakan bahwa ada Allah. Jadi ada percampuran. Seolah-olah menyebut nama Tuhan. Seolah-olah menyebut nama Allah. Menyebut nama malaikat. Tapi yang dia perlihatkan di situ, kalau iblis bisa diikuti oleh Yesus, atau kalau Yesus bisa mengikuti perintah atau kata-kata iblis. Jadi yang penting yang menjadi sasaran iblis adalah bagaimana Yesus bisa mengikuti perintah iblis. Dengan menggunakan kata Tuhan, dengan menggunakan kata malaikat. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, seolah-olah iblis di sini berkata bahwa Tuhan yang melindungi dia, malaikat-malaikat yang akan menjaga dia. Tapi pada dasarnya tujuan daripada iblis adalah dia diikutkan. Yesus mengikut perintah iblis. Maka apa kata Yesus? Jangan cobai Tuhan Allahmu. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, apa arti pengalaman Yesus ini dalam kehidupan kita? Di dalam hidup kita juga sering terjadi bahwa iblis menyatakan seolah-olah dia mengatakan itu kehendak Tuhan. Seolah-olah mengandalkan Tuhan. Seolah-olah membuat Tuhan yang berperan. Tapi sebenarnya di balik itu semua, dia yang mau diikuti. Dia mau membawa manusia untuk mengikuti perintahnya, melakukan kehendaknya. Tapi saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, sebagai manusia, dia tahu siapa kita. Iblis juga kenal kita. Sering sekali di dalam iman kita dia mau mencobai kita. Di dalam pengenalan kita akan Tuhan dia mau mencobai kita. Di dalam penyerahan dan penyembahan kita kepada Tuhan dia mau mencobai kita. Tapi di balik semua yang kita pahami tentang Tuhan, dia ikut-ikut kita pada jalur pikiran kita, pada jalur iman kita. Tapi di balik itu dia ingin kita menyembah dia. Oleh karena itu apa yang penting? Mengikut Tuhan bukan sarana bagi kita untuk mempertunjukkan diri. Mengikut Tuhan bukan menjadi jalan bagi kita untuk menunjukkan, mempertunjukkan diri kita bahwa kita hebat, bahwa kita bisa. Tuhan akan menolong, Tuhan akan membuat begini dan Tuhan akan membuat begitu. Ternyata bukan. Tapi yang penting di dalam mengikut Tuhan bukan pertunjukan, bukan show, tapi adalah penyembahan yang benar-benar tertuju kepada Tuhan, yang adalah tempat kita menyembah. Bukan menunjukkan diri kita hebat atau menunjukkan diri kita yang memang benar-benar diberkati, menunjukkan diri kita bahwa memang benar-benar kita disertai oleh Tuhan tanpa mengingat Tuhan sebagai pemilik. Tapi ketika dalam kehidupan kita iblis yang berkata, iblis yang kita ikutkan, selidikilah hati kita. Apakah dalam kita menyaksikan iman kita? Apakah memang kita mengagungkan Tuhan? Atau ada hal tertentu di dalam diri kita? Demikian firman Tuhan yang kita dengarkan pada hari ini, yang mengajak kita, mari kita lebih peka akan suara Tuhan. Mana itu suara Tuhan? Mana itu suara iblis? Ketika suara itu datang kepada kita, pekalah, lihatlah, rasakanlah. Apakah memang di situ Tuhan yang kita sembah, Tuhan yang kita muliakan, atau iblis yang kita ikutkan dalam hidup kita? Amin. Kita berdoa. Terima kasih ya Tuhan buat firman yang sudah kami dengarkan. Ajar kami untuk tidak membuat iman percaya kami, untuk tidak membuat apa yang ada dalam hidup kami menjadi pertunjukan bahwa kami adalah orang-orang yang Tuhan berkati, jikalau itu adalah kehendak iblis.
Oleh karena itu ya Tuhan, ajar kami untuk senantiasa melihat, menyelidiki hati kami, untuk melihat apa yang sebenarnya ada di dalam hati kami ketika kami mau menyatakan tentang kuasa Tuhan, mau menunjukkan berkat-berkat Tuhan dalam kehidupan kami. Kami harus peka ya Tuhan. Kami harus tahu bahwa hanya Tuhan yang pantas untuk dimuliakan. Hanya Tuhan yang pantas untuk disembah. Hanya Tuhan yang pantas untuk dipatuhi, bukan iblis. Oleh karena itu ajari kami untuk semakin peka, semakin memahami kehendak Tuhan dalam hidup kami. Dan pada saat ini juga kami berdoa untuk kehidupan semua orang-orang yang mengalami pergumulan dan masalah dalam hidupnya. Barangkali ada pergumulan pekerjaan, ada yang bergumul tentang ekonomi rumah tangga, ada yang bergumul tentang penyakit, ada yang bermasalah tentang banyak hal di dalam kehidupan yang dijalani, dihidupi pada saat ini. Kami mohon ya Tuhan, sertai kami, berkati kami, biarlah semua kami yang menghadapinya, Tuhan berikan jalan keluar. Dan terkhusus pada saat ini, buat orang-orang yang mengalami sakit penyakit, Tuhan jamah, Tuhan sentuh tubuhnya, supaya mereka bisa mendapatkan kesehatan yang datangnya dari Tuhan. Tuhan sentuh hatinya, supaya mereka bisa bertahan di dalam situasi yang mereka hadapi, dan terus berharap. Terkhusus kami berdoa untuk keluarga Ibu Lorentina yang pada saat ini masih dalam perjuangan untuk mendapatkan kesembuhan dari terpapar oleh virus corona. Dan juga saudara kekasih kami, Pendeta Dewi Guru Kinayan, dan juga Pendeta Saryani Barus. Kami mohon ya Tuhan, kiranya Tuhan berkenan menolong mereka yang pada saat ini terbaring di rumah sakit dan harus berjuang melawan virus corona di dalam dirinya. Tuhan berkenan untuk membersihkan virus itu dalam tubuhnya, sehingga mereka boleh terbebas dan boleh mendapatkan kesehatan yang sempurna. Tuhan memberkati setiap tim medis dan setiap obat, setiap peralatan fasilitas yang mereka pergunakan. Terima kasih ya Tuhan. Berkatilah setiap orang yang pada saat ini menantikan pekerjaan. Tuhan, jangan tinggalkan kami. Jangan tinggalkan orang-orang yang sekarang berharap untuk mendapatkan pekerjaan. Dan juga jangan tinggalkan anak-anak kami yang sedang berjuang untuk menggapai masa depannya dalam studinya, dalam setiap aspek kehidupannya. Tolong dia di dalam pergaulannya dan juga di dalam tantangan kehidupannya, dalam hal apapun yang terjadi di lingkungannya. Terima kasih ya Tuhan. Kami percaya Tuhan akan menyertai kehidupan kami pada hari ini, dan biarlah hari ini boleh menjadi hari yang penuh sukacita, hari kebahagiaan bagi kami semuanya. Di dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, demikianlah firman yang sudah kita dengarkan. Kiranya firman ini boleh menjadi kekuatan kita, lebih lagi kita dibawa untuk selalu mengingat Tuhan. Kiranya damai sejahtera yang datangnya dari Tuhan melampaui segala akal dan pikiran kamu akan menyertai kamu dari sekarang sampai selama-lamanya. Amin. Salam sehat, tetap semangat, dan Tuhan memberkati kita semuanya. Terima kasih.